Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maida Olivia dengan NIM 25011100237. Pada kali ini, saya akan membahas sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Pernah nggak sih kalian kepikiran, sebenarnya siapa sih yang paling berkuasa di negara kita? Presiden, DPR, atau rakyat? Nah, hari ini aku bakal bahas tentang sistem pemerintahan Indonesia, supaya kita lebih paham gimana negara ini berjalan. Sistem pemerintahan adalah sistem yang mengatur hubungan antara lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan. Sistem pemerintahan itu ibaratkan cara negara dijalankan, siapa yang berkuasa, bagaimana cara mengambil keputusan, dan bagaimana hubungan antar lembaga. Jenis-jenis sistem pemerintahan terbagi menjadi 3. 1. Sistem presidensial, 2. Sistem parlementer, dan 3. Sistem campuran. Presidensial sendiri, presiden yang kuat dan dipilih rakyat. Parlementer, kekuasaan di parlemen. Campuran, gabungan keduanya. Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial. Ciri-cirinya, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Masa jabatannya tetap 5 tahun. Tidak bertanggung jawab kepada DPR. Di Indonesia, presiden punya 2 peran sekaligus. Presiden juga tidak bisa dijatuhkan oleh DPR secara sembarangan. Dasar hukumnya meliputi Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yakni 1999 sampai 2002. Bahwa semua aturan pemerintahan di Indonesia bersumber dari UUD 1945. Amandemen dilakukan untuk memperbaiki sistem agar lebih demokratis. Lembaga negara meliputi MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan. DPR sendiri berfungsi membuat undang-undang, kemudian Presiden berfungsi menjalankan pemerintahan, MA dan MK mengadili, BPK mengawasi keuangan negara. Pembagian kekuasaannya terbagi menjadi 3. 1. Legislatif yang bertugas membuat undang-undang. 2. Eksekutif yang bertugas menjalankan pemerintahan. Dan yang ketiga, yudikatif yang bertugas mengadili pelanggaran hukum. Tujuan pembagian kekuasaan ini supaya tidak ada kekuasaan absolut dan saling mengawasi, checks and balance. Kelebihan sistem presidensial diantaranya pemerintahan yang stabil, presiden memiliki kewenangan yang kuat, dan tidak mudah dijatuhkan. Sistem ini juga membuat pemerintahan lebih stabil karena presiden tidak mudah diganti di tengah jalan. Adapun beberapa kekurangan dari sistem presidensial, potensi kekuasaan terpusat, dan pengawasan harus kuat. Kalau sistem ini tidak diawasi, presiden bisa terlalu kuat, maka perlu DPR dan lembaga lain untuk mengontrol. Adapun peran kita sebagai rakyat ialah mengikuti pemilu, mengawasi pemerintah, dan menyampaikan aspirasi. Rakyat juga punya peran penting, tidak hanya memilih, tapi juga mengkritik dan mengawasi pemerintah. Kesimpulan yang dapat kita ambil ialah sistem pemerintahan Indonesia bertujuan menciptakan keseimbangan, kekuasaan, dan menjaga demokrasi. Indonesia memakai sistem presidensial untuk menjaga stabilitas dan demokrasi. Cukup sekian pembahasan singkat dari saya. Terima kasih telah menyaksikan.